Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Saudaraku yang dicintai Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Kita sadar, kita mengerti bahwa hidup ini dan segala sesuatu yang kita nikmati, kita miliki dalam kehidupan ini adalah anugerah. Baik itu jabatan, baik itu sosial, ekonomi, dan budaya kita. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, ketika kita lupa bahwa yang kita miliki ini adalah anugerah, adalah berkat, maka kita acap kali menjadi orang yang tinggi hati, menjadi orang yang congkak, menjadi orang yang lupa diri. Bahkan kita mau melupakan Tuhan, si pemberi segala berkat itu. Terkadang juga dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, bisa terjadi apa yang kita anggap tidak penting, siapa yang kita anggap tidak penting, siapa yang kita anggap paling rendah. Terkadang merekalah yang menyelamatkan kita, atau merekalah yang membuat kita keluar dari sebuah persoalan yang besar. Dalam teks Nebukadnezar, seorang raja yang congkak, seorang raja yang luar biasa dalam hal kepemimpinannya, otoriter, dan lain sebagainya. Di saat dia bermimpi bahwa ada pohon yang rindang dan ditebang, seluruh jajaran, bahkan ahli-ahli nujum, ahli tafsir, mimpi dalam jajaran pemerintahannya, bahkan negaranya, tidak ada satupun yang mampu untuk menafsirkan apa yang dia mimpikan tersebut. Dalam situasi tersebut, orang yang mereka anggap tidak berguna, bahkan tawanan yang rendah, Daniel mampu menafsirkan mimpinya. Akhirnya dia sadar, orang yang lemah itu, orang yang dianggap tidak berguna itu, bisa membuat seorang raja keluar dari persoalannya, karena dia mau bertobat. Akhirnya dia boleh keluar dari persoalan sesuai dengan mimpinya. Di dalam kehidupannya, akhirnya Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Dan dia mempercayai bahwa segala perbuatannya adalah perbuatan yang benar, dan jalan-jalannya adalah jalan yang adil,
bahkan sanggup membalikkan apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh seorang raja. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita, marilah mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki hari ini. Marilah melakukannya. Apa yang kita miliki itu lakukanlah dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Jangan ada congkak, jangan ada tinggi hati. Sebab yang kita miliki ini hanya sementara. Yang kita pangku jabatan hari ini hanyalah sementara. Mungkin besok, lusa itu akan dicabut dari kita. Tapi ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk memangku jabatan itu, untuk menikmati berkat itu, untuk menikmati kehidupan ini, marilah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, dengan rendah hati melakukannya. Dan di saat itu jugalah kita berkata, Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang adil, Allah yang benar. Dan itulah pengakuan kita pada akhirnya. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati anugerah Tuhan. Tetap rendah hati, jalani hidupmu hari ini penuh dengan sukacita yang dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus, saudara-saudara diberkatinya. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengenal lebih dalam lagi bahwa apa yang kami miliki ini adalah anugerah pemberian-Mu, sehingga kami boleh menjalankan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kerendahan hati, di dalam sukacita, dan di dalam takut akan Tuhan. Termuliakan nama Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.